Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 HCI yang terdiri dari Andi Desman, Reza Falevi, Hilmi, Al-Hadi Ridho, dan Muhammad Farid Osama akan mempresentasikan tes pen terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Hilmi. Oke, baik. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang aspek usability dan juga sampling user. Nah, pada aspek usability ini kita terdapat 4 komponen utama atau 4 item. Yang pertama itu tentang manfaat yang dirasakan oleh user, kemudian kesan dan juga kesulitan apa yang dirasakan oleh user, dan juga yang terakhir itu apakah aplikasi ini sudah efektif atau tidak dalam fungsi-fungsi dan fitur yang ada. Kemudian sampling user yang kita gunakan ini ada 3. Yang pertama itu Ibu Mona, kemudian Bapak Udin, dan juga yang terakhir Bapak Firdaus. Baik, yang selanjutnya adalah daftar aktivitas pengguna. Aktivitas pertama itu ialah apakah kami akan bertanya mengenai apakah Anda merasakan manfaat menggunakan aplikasi ini. Pertanyaan ini akan ditanyakan kepada user, dan penjelasan singkatnya ialah menanyakan kepada user mengenai manfaat yang dirasakan user saat menggunakan aplikasi ini. Jadi langkah-langkah kami bertanya itu adalah pertama menyampaikan beberapa instruksi pada user mengenai observasi. Kedua, kami akan mewawancara user untuk membahas aplikasi yang telah digunakan dan menanyakan manfaat yang dirasakan saat penggunaan. Yang ketiga, langkah terakhir ialah kami mencatat semua pendapat si usernya. Data yang terkumpul dari aktivitas ini ialah respon user terhadap manfaat aplikasi sangat membantu dan bermanfaat dalam monitoring perkembangan COVID-19. Dan data kedua ialah meningkatkan kewaspadaan sejak dini. Aktivitas kedua ialah kami bertanya bagaimana kesan user ketika menggunakan aplikasi ini untuk pertama kalinya. Langkah-langkah kami bertanya ialah observasi pengalaman user mengenai aplikasi ini, tanyakan kesan user saat pertama kali mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan menggunakannya untuk pertama kali. Ketiga, menanyakan penggunaan awal aplikasi saat diunduh untuk apa saja. Keempat itu catat apa yang diperoleh dari si user. Data yang kami kumpulkan ialah 1, respon positif dari user yaitu mendapatkan kesan yang baik untuk penggunaan pertama kali. Kedua, aplikasi ini digunakan pertama kali oleh si user untuk mengunduh sertifikat vaksin. Aktivitas kedua, ketiga, dan keempat akan disampaikan oleh Reza Falevi. Oke, baik. Jadi aktivitas yang ketiga. Pertanyaan yang kami tanyakan di sini adalah apakah Anda mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi? Nah, uraiannya meninjau user saat menggunakan aplikasi merasa kesulitan mengenali fitur yang diberikan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, langkah-langkah dalam hal ini yang pertama menanyakan kepada user mengenai kesulitan yang dialami saat penggunaan aplikasi. Dan yang kedua, fitur apa yang sulit dipahami dan digunakan. Ketiga, catat hasil yang diperoleh. Nah, data yang dapat kami kumpulkan dari aktivitas ini, yang pertama, respon user tidak ada kesulitan. Yang kedua, ada kebingungan pada fitur teledokter. Kemudian, aktivitas yang keempat, pertanyaan yang kami tanyakan di sini, apakah aplikasi sudah efektif secara fungsi dan performa? Nah, uraiannya mengobservasi user tentang efektivitas aplikasi, baik secara fungsi yang diberikan aplikasi dan performa saat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan langkah-langkahnya, yang pertama, menanyakan kepada user apakah aplikasi sudah efektif saat digunakan. Yang kedua, tanyakan bagaimana performa dari aplikasi saat digunakan user. Yang ketiga, catat hasil yang diperoleh. Dan data yang dapat kami kumpulkan dari aktivitas ini, yang pertama, respon user aplikasi sudah optimal meski ada beberapa fitur yang fungsinya sama. Yang kedua, secara performa cukup optimal.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lokasi pengujiannya itu via Zoom meeting terhadap user. Perangkat yang diperlukan dalam interview ini ialah laptop atau smartphone dengan koneksi internet, buku dan pulpen, serta aplikasi Zoom meeting. Settingan perangkat ini disesuaikan dengan tempat user dan moderator melakukan observasi visual. Laptop atau smartphone diletakkan di depan masing-masing user dan moderator. Laptop atau smartphone itu digunakan untuk membuka aplikasi Zoom dan record proses observasi dan diskusi antara moderator dan si user. Buku dan pulpen diletakkan di depan laptop untuk mencatat proses observasi dan prosesnya. Silakan kepada Farid Osama untuk ditutup presentasi pada malam ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mempresentasikan untuk kelompok 4 pada malam hari ini. Semoga bagi pendengar sangat bermanfaat mengenai aplikasi Peduli Lindungi Test Plan yang kami presentasikan dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cocok lah ya.